Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Ini diawali dengan kata inna. Dalam ilmu nahwu, inna adalah pada bab inna wa akhwatuha. Fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dan selain inna ada kawan-kawannya yang lain, yaitu anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Inna termasuk juga amilun nawasib, yaitu merusak yang awalnya mubtada khabar menjadi isim inna dan khabar inna, dan merusak i'rabnya yang awalnya rafa', yaitu mubtada dan khabar menjadi nasab dan rafa', yaitu isim inna dan khabar inna. Dalam ilmu tajwid, inna adalah dihukumi sebagai guna, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Atfal bait 17 yang berbunyi kemudian ada fathah yang setelahnya adalah huruf mat yang berupa alif, dan ini dihukumi dengan sebagai mat yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Zari pada bait 70 yang berbunyi pada kata ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dirinya dengan lafaz nahnu yang artinya adalah kami. Di dalam ilmu tafsir, makna nahnu memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang pertama dia adalah ta'zim, yaitu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besarnya peristiwa yang dimaksud yaitu adalah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Lalu makna nahnu yang kedua, nahnu di sini melibatkan pihak yang lain, yaitu malaikat Jibril alaihi salam dan makhluk-makhluk lainnya. Nahnu adalah dhamir rabbin munfasil. Pada kata sebelum nahnu terdapat lafaz inna, yang dimana inna tersebut adalah dhamirun nasbin muttasil yang menempati posisi nasab sebagai ismu inna. Maka dhamir muttasil yang menempati posisi rafa, nasab atau jar dapat ditaukidkan dengan dhamir raf'in munfasil, yaitu nahnu. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab An-Nahwul Wadih karya Syekh Al-Jarim rahimahullah dan Syekh Mustafa Amin rahimahullah, disebutkan di dalam kitabnya At-Tawqidud Dhamirul Mustatiru wal Muttasilu At-Dhamirul Mustatiratu wal Muttasilatu tu'akkadu tawqidan lamziyan bi dhama'iril raf'il munfasilah. Dan telah dijelaskan juga di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang bunyinya wala ta'idlah dhamirul mustasil illa ma'al lafzillati bihi usil. Nazzalna. Kata nazzalna ini termasuk fi'il yang aslinya 3 huruf, yaitu nazala.
Dia adalah fi'il yang lazim, yaitu fi'il yang tidak menasabkan maf'ulun bihnya. Lalu ditambahkan pada ain fi'ilnya itu tanbih atau tasydid, maka berubahlah menjadi nazala dengan wazan fa'ala. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Tamsilatu Tasrifiyah, yunqalu sulasiyul mujarradu ila wazni fa'ala bi ziyadati ta'if lit-ta'diyah. Lita'diyah itu apa? Lita'diyah adalah berubahnya fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi yang bisa menasabkan maf'ulun bihnya. Dan perubahan wazan ini juga disebutkan dalam nazam maksud yang berbunyi Zaidun sulasiyun arba'un ma asyar wahya aksa min salasin tajri ulahu marrubai mitlu akrama wa fa'ala ka khasama. Maka perubahan kata nazala menjadi nazzala, berubah pula maknanya dari turun menjadi menurunkan. Az-zikra. Dalam ilmu nahu, kedudukan kata az-zikra menempati posisi sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih ialah isim yang mansub, isim yang pada kata akhirnya diharuskan untuk fathah, dan ia mesti harus terletak setelah fi'il dan fa'il, sebagaimana yang disebutkan dalam qawaid ilmu nahu. Al-maf'ulun bih ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Adapun i'rab dari kata zikra ialah al-maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun munsarifun. Kata azikra memiliki makna yang cukup sangat mendalam. Azikra ialah nama lain dari Al-Quran. Disebut azikra karena asal katanya dari zakaro, yaitu menyebut-nyebut atau mengingat-ingat. Jadi salah satu cara penjagaan Al-Quran ialah dengan seringnya kita ingat-ingat dan sering kita hafalkan, sehingga Al-Quran menjadi wiritan dalam kehidupan kita sehari-hari karena seringnya diulang-ulang. Selain az-zikra, nama lain dari Al-Quran juga ada Alkitab. Disebut Alkitab karena asal katanya dari kata ba, yaitu menulis. Jadi cara penjagaan Al-Quran salah satunya juga ialah dengan cara penulisan. Sehingga kalau ada hafalan yang ragu atau hafalan yang tidak memungkinkan, maka bisa merujuk kembali kepada tulisan Al-Quran. Selain Alkitab dan Az-Zikra, Al-Quran juga dinamakan Al-Quran karena asal katanya dari Qur'an, yaitu membaca. Jadi salah satu cara penjagaan Al-Quran ialah sering-seringnya Al-Quran itu dibacakan. Begitulah cara Allah menjaga Al-Quran agar tidak mudah dipalsukan. Selain nama-nama itu semua, Al-Quran juga memiliki nama Al-Furqan, yaitu membedakan sangat jelas antara kafir dan mukmin, pembeda yang sangat jelas antara tauhid dan syirik, pembeda yang sangat jelas antara perintah dan larangan, dan pembeda yang sangat jelas antara surga dan neraka. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Furqan pada ayat 1 juz 18 halaman 359, pada pojok kanan bagian bawah halaman 13 yang berbunyi, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Aqidhatul Awam pada bait 25, Zaburu wa Injilu ala Isa wal Furqanu ala khairi mala. Wa inna di sini adalah kalimat yang harus disambungkan dengan kalimat sebelumnya, karena di kata wa inna ini terdapat huruf waw. Huruf waw ini adalah huruf ataf yang fungsinya untuk menjambungkan kalimat sebelumnya.
Huruf ataf ini i'rabnya adalah mabniun 'alal fathi. Sebagaimana yang dijelaskan pada kitab Husnus Siyagah pada bab al-mawadi wal wusul bil waw yang berbunyi idza tafaqqatil jumlatani khabaran aw insya'an wa kana bainahuma jihatun jami'atun ay munasibatun tamatun walam yakun mani'un minal atafi. Dan disebutkan juga dalam kitab Nahwadih yang pada bab ataf yang berbunyi al-huruf wa fasoma awamla balakin hatta. Dan dijelaskan juga pada kitab Al-Imriti yang berbunyi wa tastawil asma'u wal af'alu fi itba'u kulla mislahu ayyutafi bil wawi wal fa'i aw amwa summa hatta wa bal wala walakin imma. Huruf ataf merupakan kalimat yang berfungsi untuk menyambungkan satu kalimat ke kalimat yang lain, sebagaimana yang dijelaskan pada kitab Alfiyah Ibnu Malik yang berbunyi al-atfu imma bayanun aw nasak al-gharadul ana bayanun ma sabaq. Ayat ini diakhiri dengan lafaz lahafizun. Di dalam ilmu nahwadi, lahafizu menetapi posisi khabar inna yaitu marfu. Tanda rafa ialah huruf waw dikarenakan berbentuk jamak muzakkar salim. Kemudian di dalam ilmu tajwid, lahafizun hukumnya mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Mad arid lisukun apabila mad tabi'i jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Dan dijelaskan di dalam kitab Tufatul Ahfal karya Syekh Sulaiman Ibnu Husain Ibnu Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala di dalam bab ahkamul mad. Wa mithlu dha'in arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Dan juga di dalam kitab Al-Jazari karangan Syekh Muhammad Al-Jazari. Wa jaizun idza ata mufassila aw arada sukunu waqfa masjila. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.